Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Gambio di channel Kalam Siasi. Buat Anda yang belum subscribe, yuk klik tombol subscribe-nya. Karena klik tombol subscribe itu sangat mudah dan insya Allah lebih barokah. Dan mohon tonton video ini hingga selesai agar tidak salah paham. Hehehe, asik, ada kader yang mulai sadar dan mau memuji Rizik. Selamat datang di kolam. Hehehe. Tonton dulu videonya sampai selesai, Bong, baru komentar. Aksi penurunan baliho Habib Rizik yang dilakukan oleh oknum personel TNI atas perintah Pangdam Jaya Maijen Dudung Abdurrahman mendapat banyak sorotan dari berbagai pihak, terutama mempertanyakan kenapa TNI sampai turun tangan menurunkan baliho, padahal itu kewenangan Satpol PP dan polisi, serta kenapa kendaraan Rantis Kopassus sengaja diparkir di depan Gang Petamburan, tempat markas FPI. Entah apa maksudnya. Sepertinya sejak kepulangan sang imam besar, rezim ini merasa tidak nyaman dengan keberadaannya. Untuk itulah saya akan memberikan tips cara yang tepat membungkam suara Habib Rizik yang selama ini getol menyuarakan kritikan tajam atas ketidakadilan rezim Jokowi kepada rakyat. Asik, asik, bungkam saja si Rizik dan para kader-kadernya. Hehehe. Girang banget lu, Bong. Sebagian rakyat Indonesia yang sudah terbuka pikirannya dan terbuka matanya melihat sosok Habib Rizik sebagai sosok yang mewakili hati nurani mereka soal tuntutan keadilan. Maka cara untuk membungkam Habib Rizik itu bukan dengan cara mencopoti balihonya, parkir kendaraan taktis TNI di depan markas FPI dan lainnya. Saya katakan itu percuma, justru dukungan kepada Habib Rizik malah makin membesar. Untuk itulah, inilah cara yang paling tepat untuk membungkam Habib Rizik. Tips pertama, tegakkan keadilan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum di era Bapak Jokowi sangat tebang pilih. Saat ada dugaan pelanggaran, terutama pelanggaran hukum ITE dari pihak kubu oposisi atau kubu yang berseberangan pendapat dengan kebijakan rezim, aparat kepolisian bertindak cepat dan sangat sigap menangkap, bahkan langsung ditetapkan sebagai tersangka. Contoh saja Gus Nur dan lainnya. Namun jika pelanggaran itu yang sudah jelas dilakukan oleh kubu yang mendukung rezim, penanganan hukumnya sangat lamban. Contoh saja kasusnya Denny Sirgar, Abu Janda dan lainnya. Tips yang kedua, realisasikan janji-janji kampanye Anda. Salah satu janji kampanye Anda pada tahun 2014 adalah 10 juta lapangan kerja. Namun faktanya Anda malah mengeluarkan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai oleh berbagai pihak menzolimi tenaga kerja dengan berbagai aturan yang sama sekali tidak menguntungkan mereka dan justru memihak pemilik modal. Lalu banjirnya tenaga kerja asing terutama dari Cina yang kini mengisi kekosongan lapangan kerja yang seharusnya diisi oleh rakyat. Lah 10 juta lapangan kerja itu untuk siapa? Lalu Anda janji stop impor bahan pangan, tapi saat panen raya malah beras impor masuk besar-besaran. Katanya memuliakan petani, tapi bikin petani makin susah. Mau beli pupuk subsidi saja pakai kartu-kartuan yang ribet minta ampun. Nah, itu baru 2 janji. Masih banyak janji kampanye lain yang Anda belum realisasikan. Tips yang ketiga, stop utang luar negeri. Utang luar negeri RI terutama ke Cina makin tinggi saja, bahkan makin mengkhawatirkan. Baru-baru ini Dr. Rizal Ramli menge-tweet lewat akun Twitternya pada Jumat 20 November 2020 dengan bunyi tweet, "Mas Jokowi mau dibawa kemana RI? Surat utang bunganya semakin mahal. Untuk bayar bunga utang saja harus ngutang lagi, makin parah. Makanya mulai ganti strategi jadi pengemis utang bilateral dari satu negara ke negara lainnya. Itu pun dapatnya recehan. Itu yang bikin shock." Ingat, utang ini yang bikin kita terus terjajah secara ekonomi.
Kita utang dengan menggadaikan sumber daya alam yang nilainya jauh lebih tinggi dibandingkan nilai utang itu sendiri. Bukannya lebih baik sumber daya alam itu kita gunakan sendiri untuk kemakmuran rakyat, maka pemerintah bisa mengelola negara ini tanpa harus utang. Tips yang keempat, segera selesaikan kasus korupsi besar. Kasus-kasus korupsi seperti Harun Masiku, Joko Chandra, Jiwasraya, dan lainnya, bagaimana kabarnya ya? Kok tenang-tenang aja? Kenapa tidak diusut tuntas? Kenapa pelakunya belum ditangkap? Dan lainnya. Yang terakhir, bungkam Habib Rizik dengan prestasi, bukan persekusi. Ketika rakyat menyuarakan keadilan atas kezoliman yang mereka rasakan, mereka justru dicaci maki kadrun oleh pendukung Anda, yaitu para buzzer. Padahal yang disuarakan rakyat ini adalah tuntutan keadilan. Polarisasi ini berpotensi menyebabkan konflik horizontal. Apa yang rakyat rasakan ketika kami mencari keadilan tapi malah dicaci maki kadrun? Tentunya rakyat sakit hati. Untuk itulah segera hentikan. Jika memang rezim ini ingin membungkam Habib Rizik, maka bungkam dia dengan prestasi, bukan persekusi. Masa Indonesia negeri Zamrud Khatulistiwa dengan kekayaan alam yang melimpah ruah, tapi utangnya menggunung, rakyatnya susah. Maka tidak salah ketika orang-orang seperti Habib Rizik menyuarakan keadilan seperti itu. Jika rezim ini adalah rezim yang hebat, maka buktikan prestasinya secara real kepada rakyat, bukan sebatas pencitraan saja. Oh, dasar kadrun sialan, ketipu gua. Kirain sadar, malah masih radikal aja. Dasar kadrun radikal pengikut Rizik, minggat Arab sana. Bong, lu yang gak sadar-sadar, Bong. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.